Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Kami bersyukur atas dukungan dan doa yang saudara berikan untuk channel ini. Kami percaya bahwa doa saudara memiliki kuasa untuk menopang channel ini dan membuatnya berkembang untuk menjangkau dan memberkati lebih banyak jiwa. Sahabatku, sekarang mari kita berdoa sebelum bersaat teduh. Bapa, kembali kami datang kepadamu di dalam waktu saat teduh hari ini. Kami mengarahkan telinga, hati, dan pikiran kami kepadamu untuk Engkau ajar dan bentuk menjadi sesuai kehendak-Mu. Kami adalah bejana-bejana yang menampung kemuliaan-Mu, dan kiranya hidup kami bisa berpadanan dengan Injil Kristus sehingga menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat berkat firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan membahas satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita lihat beberapa poin dari ayat tersebut. Poin yang pertama yaitu Allah turut bekerja. Allah kita bukanlah Allah yang pasif. Setelah Ia selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Ia tidak pernah berhenti bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Tuhan Yesus menegaskan hal ini dalam perkataannya di kitab Yohanes 5 ayat 17. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga. Saat bencana diubah menjadi berkat dan tragedi diubah menjadi kemenangan, maka kita bisa yakin bahwa Allah sedang bekerja di balik semuanya itu. Meskipun Allah terlihat diam, tetapi sebetulnya Allah sedang aktif bekerja. Di bawah pengawasan Allah yang tidak terlihat, bintang-bintang tetap berada pada jalan yang telah ditetapkan Allah. Air samudra raya tetap bergelora, namun berada pada batas-batas yang telah ditetapkan baginya. Jadi janganlah berpikir karena kita tidak melihat aktivitas apapun di pihak Allah, maka hal itu berarti bahwa Allah sedang diam saja. Poin yang kedua yaitu dalam segala sesuatu. Kejadian sehari-hari, baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan, bisa dipakai Allah untuk menenun pola-pola kehidupan. Sama seperti selembar kain tenun yang bagus, pasti akan mempergunakan berbagai macam warna. Beberapa warna harus cerah dan indah, sementara beberapa warna lainnya harus gelap. Campuran warna-warna itulah yang membentuk keindahan pola kain. Dalam hidup ini, kita tidak mempercayai adanya sesuatu secara kebetulan. Segala sesuatu diizinkan dan direncanakan Allah untuk tujuan-tujuan yang bijaksana. Setiap pengalaman pahit akan ada kebaikannya apabila diterima dengan benar. Kesakitan dan kelemahan jasmani membuat kita menyadari kerapuhan kita. Kebingungan menyatakan ketidakbijaksanaan kita. Kesulitan-kesulitan keuangan menunjukkan bahwa sumber-sumber kekayaan kita sangat terbatas. Kesalahan dan kegagalan menurunkan kesombongan kita. Semua hal ini merupakan bahan-bahan yang dipakai Allah untuk membentuk kita sesuai dengan kehendak Allah. Poin yang ketiga yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Persoalan utama yang kita hadapi dalam penerapan ayat ini untuk kehidupan sehari-hari adalah saat
kita berusaha menafsirkan apa yang disebut kebaikan. Kebaikan yang dijanjikan Allah dalam pandangannya yang jauh mungkin tidak selalu tampak baik bagi kita dan tidak sesuai dengan pengharapan kita mengenai kebaikan Allah. Apa yang disebut kebaikan oleh Allah tidak selalu bisa kita terima dalam pengertian kita yang terbatas. Kebaikan yang kita lihat adalah kalau kita bebas dari penyakit, kalau tubuh kita tidak pernah diserang kesakitan, kalau kita selalu mempunyai uang di saku atau uang simpanan di bank, kalau kita hidup dalam rumah modern dan menikmati barang-barang mewah yang mutakhir, kalau kita dapat berpakaian bagus dan berlibur di tepi pantai, itulah yang sering kali kita anggap kebaikan. Sesungguhnya pemeliharaan Allah seringkali disalah mengerti apabila ditinjau dari sudut kebendaan yang bersifat duniawi. Kebaikan yang dijanjikan Allah bersifat rohani, bukan duniawi, dan mungkin diperlukan waktu sebelum kita dapat melihat kebaikan Allah yang sebenarnya. Contoh dalam hal ini adalah kisah Ayub. Iblis berada di balik apa yang terjadi atas Ayub, tetapi Allah mempergunakan hal ini untuk membuat Ayub menjadi lebih kaya dan bukannya menjadi lebih miskin. Allah memberkati Ayub melebihi sebelumnya, tetapi saat Ayub mengalami hal itu, Ayub bisa melihat kebaikan Allah di balik semua yang telah terjadi atasnya. Poin yang keempat yaitu bagi yang mengasihi Allah dan terpanggil sesuai rencana Allah. Sebenarnya konteks bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan tidaklah berlaku bagi setiap orang tanpa syarat, melainkan bagi orang yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi, pertama-tama kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Allah melalui Kristus. Dan yang kedua, kita harus memiliki persekutuan dengan Allah. Janji Allah tidak berlaku bagi orang-orang yang memberontak terhadap Allah dan yang tidak setuju dengan rencana-rencana Allah. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Allah itu baik. Dia tidak pernah merancangkan atau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Akan tetapi, kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh dan hal itu menyebabkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Kabar baiknya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil menurut rencananya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa firman-Mu sudah disampaikan dan kami terima dengan baik di dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukannya dengan penuh kasih dan ketaatan. Kami percaya anugerah-Mu telah Engkau curahkan bagi kami dan memampukan kami untuk hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.